Heboh beredar di media sosial, skema gaji pensiun berubah, katanya tidak lagi dibayarkan melalui Taspen dan Asabri, dan sudah ada lembaga pengelolaan baru untuk melakukan pembayaran mulai 1 Juli 2025. Bagaimana fakta sebenarnya dan bagaimana isi dari berita ini? Berikut kita cek faktanya sekarang serta klarifikasi Taspen terkait dengan skema gaji pensiun yang berubah yang tidak lagi dibayarkan melalui Taspen dan Asabri. Mari kita simak video selengkapnya agar tidak misinformasi atau tidak kesalahan informasi. Nah, baru-baru ini media nasional mengumumkan perubahan skema gaji pensiun. Nah, di sini kita lihat, mohon perhatian. Nah, dari kompasiana.com katanya gaji pensiun berubah yang skemanya kini saatnya menyambut masa tua dengan bahagia dan bermakna. Kemudian, kalau kita lihat, di media ini diberitakan bahwa katanya skema gaji itu tidak lagi dibayarkan oleh Asabri dan Taspen, tetapi ada lembaga baru nanti yang akan mengelola keuangan. Tentu ini menjadi pertanyaan, karena sebelumnya media nasional juga memberitakan nih lewat CNN uang pensiun PNS akan dibayar langsung oleh Kemenkeu dan nantinya ke depan Taspen dan Asabri tidak lagi membayarkan, tapi langsung yang membayarkan itu adalah Kemenkeu. Nah, ini berita nih nyambung nih. Jadi sebelumnya di Februari 2025 itu memang ada ya yang menyatakan bahwa Kemenkeu nanti bakal membayar langsung uang pensiun PNS tak lagi melalui PT Taspen dan Asabri. Dan baru-baru ini ada info katanya gaji pensiun yang berubah dan tidak lagi dibayarkan melalui Taspen dan Asabri tetapi oleh lembaga keuangan baru. Kita akan cek kebenaran beritanya. Kita lanjutkan. Nah, apakah berita ini benar atau tidak? Nah, poin-poin utama yang akan kita bahas dalam video kita kali ini, yang pertama tentu kita akan cek faktanya. Apakah benar bahwa gaji atau skema pensiun ini akan berubah yang tidak lagi akan dibayarkan oleh Taspen. Kemudian, apa saja perubahan skema gaji pensiun itu yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2025 nanti? Kemudian, apa nama lembaga keuangan baru yang akan mengelola dana pensiun itu nanti? Dan bagaimana klarifikasi Taspen dan penjelasan Taspen terkait dengan berita ini, apakah benar atau tidak? Kita masuk di informasi pertama. Cek faktanya. Nah, kita cek dulu faktanya. Sebelumnya memang beredar bahwa uang pensiun PNS akan langsung dibayar oleh Kemenkeu. Kementerian Keuangan Kemenkeu bakal membayar langsung uang pensiun PNS. Tak lagi melalui PT Taspen ataupun PT Asabri. Kedepan kami berencana untuk melakukan pembayaran uang pensiun tetap melalui mitra, tapi yang melakukan pembayaran instead of dari Taspen, ini yang melakukan dari kami, ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bakti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta Pusat. Astera menekankan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu akan membayar uang pensiunan tersebut melalui dengan mitra. Ini meliputi perbankan, Pos Indonesia, dan sejenisnya yang kemudian menyalurkannya kepada pensiun. Perubahan pembayaran uang pensiun itu dilakukan karena DJPB merasa ada banyak kesamaan fungsi dengan Taspen dan Asabri. Nah, ini ya, jadi berdasarkan berita yang dirilis CNN ini. Nah, jadi pelaporan data dari Taspen dan Asabri kepada pemerintah nantinya tidak ada lagi, melainkan langsung mirroring data dengan kedua BUMN tersebut. Nah, Astera menegaskan kedua perusahaan pelat merah itu tetap bekerja normal, hanya saja fungsi pembayarannya diambil alih oleh DJPB Kementerian Keuangan. Jadi Taspen dan Asabri ini tetap bekerja normal ya, tetapi pembayarannya nanti akan diambil alih oleh DJPB Kemenkeu. Nah, itu. Jadi itu adalah tahapan awal. Tentunya ini juga nanti akan subject to evaluasi. Dalam artian kita terus akan melihat hal-hal yang dapat kita perbaiki dari segi layanan baik buat pensiunan. Jadi mungkin nanti akan ada layanan-layanan dari Taspen yang bisa kita dukung
ini tentunya akan menjadi program kita, katanya ya. Jadi, kalau berdasarkan informasi sebelumnya di 6 Februari 2025, memang pemerintah akan mengambil alih pembayaran dari Taspen dan Asabri, akan diambil alih langsung oleh Kemenkeu, tetapi tetap disalurkan melalui mitra-mitra seperti perbankan dan pos. Nah, itu ya, berdasarkan informasi sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan mulai berlaku di 1 Juli 2025? Skema gaji pensiun baru yang baru-baru ini beredar di media sosial yang mengatakan masa tua pensiun bahagia. Apa saja yang berubah? Nah, terkait dengan kebenaran data ini, nanti ada klarifikasi Taspen. Kita sudah berkomunikasi dengan Taspen melalui media sosialnya terkait dengan skema gaji pensiun ini. Tetapi sebelum kita bahas terkait dengan apa jawaban Taspen, kita lihat dulu apa saja yang berubah katanya yang di skema gaji pensiun baru ini. Perubahan yang akan terjadi di tahun 2025 katanya menurut media ini adalah, nah ini ya, katanya gaji pensiun berubah skemanya. Mulai 1 Juli 2025, sistem pembayaran gaji pensiun akan mengalami perubahan besar. Pemerintah melalui Lembaga Keuangan Pengelola Dana Pensiun LKPDP secara resmi mengalihkan pengelolaan pembayaran pensiun dari sistem lama ke sistem digital dan terpadu. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi nasional di bidang pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan pensiunan. Nah, perubahan yang akan terjadi di mulai 2025 ini, yang pertama adalah pemindahan sistem pembayaran ke LKPDP. Pensiun tidak lagi dibayarkan langsung melalui Taspen atau Asabri, tetapi lewat sistem nasional berbasis digital yang dikelola LKPDP. Nah, ini katanya. Kemudian yang kedua terkait dengan digitalisasi dan integrasi. Seluruh proses dari pencairan dana, pelaporan hingga slip gaji pensiun akan dilakukan secara daring melalui aplikasi dan portal resmi. Kemudian pemutakhiran rekening. Pensiunan diminta memperbarui data rekening ke bank yang telah bekerja sama dengan LKPDP paling lambat 30 Juni katanya. Kemudian insentif loyalitas sosial. Pemerintah merancang skema insentif tahunan tambahan bagi pensiunan yang aktif secara sosial, mengajar, menulis, atau menjadi relawan di komunitas. Tujuan utama dari perubahan ini, menurut media ini adalah menjadikan sistem pensiun lebih adaptif dengan zaman, mempercepat pelayanan, dan menjaga hak-hak pensiunan tetap terlindungi di era digital. Nah, ini isi dari katanya yang skema gaji pensiun itu nanti yang akan berubah, yang tidak lagi dibayarkan oleh Taspen dan Asabri katanya. Kemudian, bagaimana tanggapan dari Taspen? Nah, kita telah berkomunikasi dengan Taspen. Apa benar mulai 1 Juli pensiun tidak lagi dibayarkan langsung melalui Taspen atau Asabri, tetapi lewat sistem nasional berbasis digital yang dikelola LKPDP? Taspen langsung menjawab, kami informasikan katanya, untuk hal tersebut tidak benar adanya. Dana pensiun tetap dibayarkan Taspen atau Asabri. Nah, jadi yang benar sebenarnya. Berarti kesimpulannya informasi tersebut tidak benar. Ini setelah kita komunikasikan dengan Taspen. Kemudian dana pensiun tetap akan dibayarkan Taspen dan Asabri. Nah, jadi walaupun memang sebelumnya pemerintah mengatakan pengambil alihan pembayaran gaji pensiun yang akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan DJPB Kemenkeu ya. Nah, tetapi setelah kita berkomunikasi dengan Taspen bahwa yang akan terkait dengan pembayaran tersebut mulai 1 Juli itu tidak benar. Walaupun memang benar rencana pemerintah itu berencanakan akan mengambil alih pembayaran pensiun, tetapi setelah kita komunikasikan dengan Taspen terkait dengan mulai 1 Juli ini, yang mana pengambil alihan pembayaran gaji pensiun yang dilakukan oleh sistem nasional berbasis digital yang dikelola LKPDP itu tidak benar adanya.
Nah, itulah pentingnya kadang-kadang kita menerima informasi, kita komunikasikan dengan pihak Taspen, apakah benar itu atau tidak. Sehingga benar-benar kita mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya setelah kita konfirmasi ke Taspen terkait dengan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya terkait dengan berita itu, eh, perubahan skema gaji pensiun yang tidak dibayarkan lagi oleh Taspen dan Asabri atau diambil alih oleh Sistem Nasional Berbasis Digital yang dikelola LKPDP, untuk sementara jawaban dari Taspen adalah tidak benar. Nah, itu ya. Oke lah, itu informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.